Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umural walidaina. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai ke Abu Hurairah. Hadis yang kita baca hadis ke-255. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Innahu, sesungguhnya nanti, layakti, pasti akan datang, rajulu, seseorang laki-laki, as-saminu, yang gemuk. Melihat sudah keparut nih. Al-'azimu, yang gemuk dan juga besar. Melihat tulang rawa. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la yazinu indallah, akan tetapi berat timbangannya di sisi Allah, meskipun dia saminul azim, gemuk dan besar, timbangannya di sisi Allah tidak lebih daripada janahu, sayap, satu sayap, ba'udah, nyamuk. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelas Pak? Artinya jelas, tapi maknanya belum. Ini kalau ulun baca aja habis tu wabillahi taufiq wal hidayah, yang lamak ampih isuk mengaji di sini. Ibu-ibu nang pina lamak ada lagi hadir. Kenapa? Ternyata orang gemuk itu di hadis ini kata Nabi Pak Ustaz, timbangannya kecil. Nah, inilah perlu namanya syarah, perlu namanya penjelasan, perlu yang namanya guru dalam belajar ilmu hadis. Yang pertama kita dapat poin di sini,
pasti kata Nabi nanti di hari kiamat akan datang. Di hari kiamat itu macam-macam Bapak Ibu. Ada laki-laki, ada perempuan, anak kecil, kurus, gemuk, tinggi, pendek. Tapi kata Nabi pasti nanti ada seseorang yang samin. Samin ini artinya gemuk, tapi di situ bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Maksudnya samin besar badannya itu apa? Dan azim besar. Maksudnya azim itu qadron fid dunya. Dia di dunia itu punya segalanya harta dunia. Jabatannya tinggi, kemudian harta berlimpah, rumah banyak, harta di mana-mana, aset di mana-mana, atau bahasanya bisa jadi pejabat. Harta di mana-mana, tetapi apa? Sombong. Na'udzubillahi min dzalik, sombong. Hartanya berlimpah di mana-mana, tetapi suka merendahkan orang lain. Terkadang ulun yakin Pak dalam diri ulun ini. Ulun yakin bapak-bapak di sini waktu semasa hidup muda atau baru-baru aja pasti pernah diremehkan orang lain. Entah waktu kuliah, waktu kecil, waktu SD, waktu awal-awal begawi, diremehkan orang lain. Apalagi yang berpandai risuah juga Pak. Makan di warung, mencobai supaya kada tekaji habar. Tiba-tiba datang pejabat. Yang di meja ini pinggir dulu, dikosongkan. Bapak ke pinggir dulu Pak, ke pinggir. Mak, duduk sudah mulai tadi sudah dapat kursi ini. Sekalinya datang orang penting, disuruhnya ke pinggir kita. Ya Allah. Berpikir Pak, ulun ini berpikir, kenapa orang itu banyak yang disepelekan, banyak yang direndahkan? Bapak-bapak di sini kadang pernah juga direndahkan. Berpikir ulun, ternyata di balik itu semua Allah ingin meninggikan derajat kita. Bapak, ibu pernah direndahkan oleh orang lain, kenapa? Ternyata sekarang ditinggikan derajatnya. Sukses dunia, duit banyak, insya Allah semoga sukses juga akhirat. Tapi ingat, orang yang punya jabatan tinggi, duit berlimpah, harta banyak, jangan merendahkan orang lain, karena bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti merendahkan orang lain nanti jadinya ujung-ujungnya di hari kiamat hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, kekuasaan banyak, tetapi ternyata amalannya kecil Pak, ditimbang itu kecil. Bahasanya kata Nabi, janah. Apa janah itu Pak? Satu sayap. Padahal nyamuk itu bisa berapa sayap Pak? Berapa sayap nyamuk itu Pak? Hadangi Pak Ustadz, mamah wadai lagi nahan ditakuni. Makan dulu aja. Ya sambung Pak. Berapa sayap nyamuk itu? 2. Tetapi di sini cuma 1 kata Nabi. Ya Allah. Sebelah aja berarti. Ringan benar. 2 sayap aja ringan. Ini 1 Pak. Allah banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan timbangan kebaikan kita di akhirat ini barat Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita ini berarti Ustadz lebih baik yang miskin Pak Ustadz. Ada juga. Pian silahkan cangkal begawi, rajin kerja, cari harta dunia. Supaya apa? Supaya tidak meminta kepada orang lain. Tapi ingat, jangan merendahkan orang yang lemah, orang yang susah. Karena bab kita ini ternyata orang yang lemah, orang yang susah, orang yang miskin, orang yang dihinakan itu punya kelebihan. Sedangkan orang yang gila kekuasaan, harta di mana-mana diambil dengan cara yang haram, koruptor, pejabat yang mengambil uang rakyat, ternyata secara dunia Pak lah,
Mereka itu punya segalanya. Sepakat Pak? Sepakat. Pejabat-pejabat itu punya segalanya. Tapi jangan sampai hati-hati juga karena di dunia punya segalanya, lupa dengan bekal akhirat. Yang perlu dicatat, tidak semua pejabat. Ada juga pejabat yang bagus, yang dengan jabatannya, kekuasaannya, kekuatannya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran untuk kita, ada harta berlebih, jangan sampai terlena, perbanyaklah bekal akhirat. Ini yang disinggung orang-orang yang punya banyak duit. Apalagi yang miskin. Kalau yang sugih, terasai sudah. Nang duit banyak nih terasai sudah. Rumah gana terasai sudah. Habis itu mobil nang canggih-canggih terasai sudah. Nang binian nang bungas-bungas nang spek LC. Wah. Apa ini maksudnya terasa ini? Tetapi ternyata di akhirat timbangan halus, timbangan kecil. Apalagi yang miskin, sudah miskin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah miskin kada mau sembahyang, sudah miskin kelakuan ketujuh main judi online. Ya Allah. Jadi kita nih mengaji ini jangan cuma yang kaya-kaya aja disinggung, apalagi yang miskin. Yang miskin jangan sampai jauh dari Allah. Ini terkadang sudah miskin ketujuh main judi, ketujuh minjam duit dipinjam sagan apa? Bapak dah sagan makan sekalinya sagan menjudi. Nah, ini pun masuk neraka juga, hati-hati. Makanya kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini bahasa kiasan Pak, gemuk di sini bahasa kiasan. Jangan sampai kena sayang, pinanya aku nih belamak nah, jar bini menyambat nang laki, pinanya aku belamak nah, sayangnya ujar nang laki habis mengaji di sini. Hati-hati itu timbangan kebaikan ikam di akhirat seberat sayap nyamuk aja satu tuh. Hati-hati kamu. Nah, ini bukan bahasa secara makna, tapi ini kiasan. Lanjut ke hadis ke-256. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anna imra'atan, ada seorang perempuan, sauda, hirang, latap, mencilang, hitam, saking hitamnya kalah lawan kecap. Sauda itu untuk perempuan. Kalau laki-lakinya memakai kalimat aswad. Makanya di Arab itu ada batu yang ingin dicium oleh jamaah, namanya hajar. Alhamdulillah mun kayak itu Pak Ustaz. Hari-hari ulun mengucup hajar aswad Pak Ustaz. Kenapa? Laki ulun hirang sudah. Ini cerita dari Nabi. Dahulu ada seorang perempuan hitam, kanat taqummul masjidah, gawiannya menyapu masjid Nabi. Masjid Nabawi disapu oleh perempuan tuh, dibersihkan, dijaga, dirawat supaya apa? Bersih. Nabi sholat khusyuk, sahabat sholat enak. Pakai masjid kita inilah, semoga bersih terus. Amin. Ada satu orang perempuan, Ausyaban, perempuan ini masih muda, fakodaha, tiba-tiba sering menyapu masjid. Nabi pun melihat rajin menyapu masjid, membersihkan masjid. Tiba-tiba pada satu hari perempuan ini hilang. Maksudnya hilang apa? Kada terlihat lagi. Rasulullah SAW, Nabi kada melihat perempuan itu kemana. Fasa'ala anha au anhu. Nabi bertanya tentang perempuan ini. Mana perempuan hitam yang sering menyapu masjid ini? Kemana beliau? Faqalu,
sahabat berkata, mata. Apa mata, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafat. Qala, baginda Nabi bersabda, afala kuntum adantumuni. Rupanya sarik Nabi nih. Kenapa kalian kadang menghabari aku? Kenapa para sahabat ini tidak memberitahu aku bahwasanya perempuan yang sering menyapu masjid itu telah wafat? Faka'annahum sagaru imra'aha au amrahu. Seakan-akan sahabat itu menyepelekan, menghina, kada mengurusi, merendahkan. Biar aja hirang perempuan hitam itu, biar aja sudah wafat, kan usah diberitahu ke Nabi. Nabi gin kada handuk jua mencari. Marah Nabi. Kenapa? Karena menghabari aku perempuan yang wafat. Ternyata para sahabat ada penting juga nih. Seakan-akan apa? Kada penting. Ternyata Nabi mencari orang itu. Faqala, kemudian Nabi bersabda, billuni ala qabri. Tunjukkan aku kemana kuburan perempuan itu. Fadallu fasalla alaiha. Ditunjukkan oleh para sahabat ke kuburan wanita itu yang telah wafat tadi. Fasalla alaiha. Nabi sholat di atas kuburan beliau. Pause dulu. Dapat poin apa Pak di sini? Poin bolehnya sholat di atas kuburan atau sholat di kuburan. Boleh, masro, disyariatkan dalam Islam. Boleh. Ustaz sholatnya di masjid, boleh. Sholatnya di atas kuburan, boleh. Sholatnya di kuburan, boleh. Mengejar pesawat, kenapa keluarga meninggal dari Jawa? Ternyata tiket habis, dapatnya malam. Kadakawa menghadang masyarakat nih menguburkan nang abah, dihadangi dapat tiket yang siang habis sudah, adanya malam, maka silahkan dikuburkan. Ulun terlambat kada papa. Nanti pas sudah datang ke kuburan keluarga, baru dia sholat. Sholatnya seperti apa Pak Ustaz? Sama kayak kita di masjid juga. Ada beda Pak? Harus dibeda-bedakan sama juga. Nah ini boleh. Ini kadang ada yang berkelahi berhual berdua. Sholat. Membaca Quran di kuburan kada boleh. Sholat di kuburan kada boleh. Nabi menggawi. Ini sholat berarti baca Quran di kuburan juga boleh. Kenapa? Sholat isinya baca Al-Fatihah, Al-Quran. Kemudian ada orang berdoa di kuburan, hukumnya juga boleh. Kenapa? Nabi sholat. Sholat itu mendoakan kepada orang yang meninggal. Boleh. Jadi jangan sedikit-sedikit kada boleh, dikit-dikit kada boleh. Berarti ini dalil hadis yang menunjukkan apa? Fi'lin, perilaku Nabi. Digawi oleh Nabi. Dari 3 definisi hadis, qaulin, perkataan, fi'lin, perbuatan, takririn, keputusan. Yang paling kuat ini yang jadi dasar apa Pak? Fi'lin, yang digawi Nabi, itu yang kuat. Tapi mensyaratkan apa-apa yang harus digawi oleh Nabi sebagai hadis, sebagai dalil, itu luput. Pokoknya harus digawi Nabi, punya kada digawi Nabi, kada sah, bid'ah, luput pulang. Contoh apa? Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu adalah digawi Nabi Pak. Ada, tapi kada saban hari. Ngarannya saja puasa Nabi Daud, lain puasa Nabi Muhammad. Tapi apa? Boleh. Kemudian apa lagi? Sholat sunnah wudu. Siapa yang menggawi Pak? Sahabat Bilal bin Rabbah. Boleh? Boleh. Bahkan keistimewaannya sandalnya sudah berdahulu ke surga. Nah, ini bisa jadi bapak-bapak yang hilang sandal di masjid bisa ke surga berdahulu sandalnya nih.
Kemudian apalagi Pak? Bacaan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dari Nabi? Bukan, dari sahabat. Tapi ini pun hukumnya boleh. Tidak mesti apa yang digawi Nabi itu dijadikan dasar. Sampai sini jelas Pak? Jelas? Sayap kanan jelas? Jelas, alhamdulillah. Nabi sholat kepada orang perempuan tersebut. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, inna hadhil kubur. Setelah disolatkan oleh Nabi, Nabi melanjutkan sabdanya, inna hadhil kubur. Kuburan ini mamlu'atun zulmah. Kuburan ini secara umum kata Nabi, mamlu'atun zulmah, penuh dengan kegelapan. Berarti adanya siksa kubur. Kata Nabi, siksa kubur itu nyata, kuburan itu gelap. Adalah kuburan tarang Pak kira-kira. Pian besang lampu gin. Gelap baik juga Pak. Ala ahliha, kuburan itu gelap kepada orang-orang di dalamnya. Wa innallaha ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yunawwiruha, menerangi. Yunawwir. Kemudian ada kata-kata nur. Apa nur itu Pak? Cahaya. Allah menerangi, Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang ada di kuburan itu, bisolati alaihim, dengan sholat dan doa zikir kepada mereka. Hadis ini pendek tapi banyak poinnya harus kita pelajari Pak. Apa poin selanjutnya yang kita pelajari? Bahwasannya kubur itu ada yang gelap, ada yang terang. Siksa kubur itu nyata, tapi jangan lupa juga ada namanya nikmat kubur. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Jadi sebagai ustadz nih harus seimbang. Jangan ceramah tuh siksa kubur. Ini calon-calon disiksa. Jangan cuma siksa kubur, ada juga namanya nikmat kubur. Buktinya apa? Allah menerangi kuburan itu dengan zikir, dengan doa, dengan sholat. Mudah-mudahan kuburan kita terang benderang. Amin. Amin. Siapa yang hendak berdulu? Silakan. Inilah metode ceramah Pak. Metode ceramah, metode ngaji, namanya targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi supaya kita ini semangat mencari bekal akhirat, semangat sembahyang 5 waktu berjamaah di masjid, supaya apa? Dapat nikmat kubur. Tarhib, apa tarhib? Tinggalkan yang haram, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, karena kuburan itu ada siksanya. Dalam Islam kuburan itu sempit, betul. Tapi dalam Islam juga kuburan itulah lapang, luas. Buktinya apa? Kalau ada guru tahlil yang dibaca apa Pak? Allahumma ja'al qabrahu raudhatun min riyadil jinan, riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan kaum muslimin dan muslimat seperti taman-taman surga. Taman surga itu luas ke sempit, Pak? Luas. Nah, jadi kita positive thinking. Mudah-mudahan yang hadir atau mendengarkan kajian ini kuburannya luas semuanya. Amin. Amin. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada poin yang kita pelajari dari hadis ini, Pak. Yang pertama apa? Yang pertama, terlihat amalan itu sepele di mata manusia, tapi di mata baginda Nabi Muhammad SAW pahalanya besar. Ghanal, mau bahasa kita nih. Gawiannya apa Pak? Perempuan ini cuma menyapu masjid, membersihkan masjid. Tapi ternyata membersihkan masjid, Nabi sholatkan orang itu dan pahalanya besar. Dan ternyata perempuan hitam, susah, miskin,
kadang disepelekan orang, direndahkan orang. Ternyata yang direndahkan ini pahalanya di sisi Allah luar biasa besarnya, Pak. Banyak orang itu ketujuh menyepelekan. Apa di masjid tuh duduk-duduk. Apa masjid, apa tuh pinawa memutiki sampah di masjid. Apa tuh menyapui masjid. Kayak ada gawian lain, jaka Tuhani banyak-banyak beristirahat aja. Jangan menyepelekan amalan orang, Pak. Jangan menyepelekan amalan orang sama sekali. Melihat contoh aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung buka aja. Kada berzikir kah orang tuh aja. Kayak aku nih, Pang, berzikir dulu aja. Jangan merendahkan orang lain. Siapa tahu bininya garing kah di rumah. Anak garing kah. Jadi husnuzan aja, Pak, positive thinking. Nah, ada nang gawian habis subuh berzikir, ini seben hari berzikir terus. Ada dicari nang bini kah. Nah, jangan menyepelekan orang lain. Para sahabat menyepelekan, ini perempuan hitam. Nabi pun paling kada mencari, amalannya apa? Menyapu masjid aja. Tapi ternyata dicari Nabi kuburannya, bahkan disolatkan, didoakan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kan kadang kulit hitam ini apa, Pak, bahasanya, Pak? Diskriminasi atau natif nih? Kurang lebih, Pak. Yang dosen-dosen bujurakan bahasa ulun nih. Didiskriminasi yang hirang-hirang nih. Malatat nih. Orang susah. Ternyata pahalanya luar biasa. Jangan, Pak, jangan. Ibu-ibu jangan, Bu. Jangan suka menyepelekan orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Di sisi Allah, di mata Nabi, ternyata amalannya luar biasa. Disolatkan Nabi, yang menyapu masjid saja dimuliakan oleh Nabi, disolatkan oleh Nabi, apalagi orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang membangun masjid, orang yang sholat berjamaah di masjid, orang yang senantiasa hadir di masjid. Ya kayak pian-pian nih lah. Kayak pian-pian nih lah. Insya Allah ahli surga berataan nih. Meskipun ya wajah-wajahnya kayak gini lah kita nih. Insya Allah ahli surga aja kita, Pak. Amin. Ya Allah, itulah luar biasanya. Jangan suka merendahkan orang lain. Di sisi Allah punya keutamaannya. Muttafaqun alaihi. Belum, Pak, banyak lagi poinnya. Hadis ini ada segi akhlak, ada segi fikih. Segi akhlaknya, Nabi tidak pernah merendahkan orang lain. Nabi itu menghormati dari A sampai Z. Mohon maaf yang anu mana nih, belum menikah nih. Melihati jamaahnya nih pina kawin berataan, Bang, sudah. Nang dua benernya belum. Yang anom-anom hendak menikah, jangan kada ingat lawan tukang masak. Ke dapur, ibu-ibu makasihna nang bebasuh piring. Ini yang diucapkan terima kasih siapa? Yang hadir-hadir pejabat ya. Masya Allah, Pak, terima kasih yang hadir di nikahan orang. Yang bebasuh piring, yang apa, kada didatangi. Ya Allah. Yang bikin acara maulid, ibu-ibu ada yang nyumbang, ada yang basuh piring, ada yang catering, apa segala macam, itu juga dihormati. Semuanya Nabi menghormati dari A sampai Z. Cuma punya kita nih yang dihormati pasti dah. Yang pina-pina sudah visi jabatan, lain sambutannya sudah. Ada acara, tapi lain di masjid sini, Bang, masjid jauh. Acara tablik akbar, misalnya tablik akbar. Ustaz siapa di sini datang? Sudah jalan 30 menit terlambat, datang pejabat. Jalan, suruh makan di muka. Tapi pas orang-orang yang sudah hirang, baju riga, datang terlambat, udah bekasak di belakang saja. Berusaha kebuka, hibak dari muka, bekajal di belakangnya sudah. Beda perlakuan. Semoga kita memperlakukan semuanya dengan adil. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian tentang fikih juga ada, yaitu disyariatkan sholat di kuburan ketika ada orang wafat. Pak Ustadz, instruksi pertanyaan, berapa waktunya Pak Ustadz orang itu boleh sholat di kuburan? Jenazah itu setelah dikuburkan berapa waktunya? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama 2-3 hari boleh. Pendapat yang kedua, sampai jenazah di kuburan itu sudah mulai hancur. Yang ketiga, tak ada waktu, kapanpun boleh. Berarti kalau pian kena di kuburan melihat sudah orang tuh dikuburkan sebulan 2 bulan, tiba-tiba ada orang sembahyang di situ, berarti mengambil pendapat yang ketiga. Jangan disalahkan. Ini kadang mengambil pendapat pertama, pendapat ketiga bid'ah, dosa. Jangan. Ada 3 pendapat supaya kita masing-masing boleh mengambil yang mana. Itulah dalam Islam, Pak. Dalam Islam ini ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kalau orang kafir setelah dikuburkan, pendapat mereka habis sudah. Ada lagi siksa kubur, ada nikmat kubur. Tapi dalam Islam ada. Muncul pertanyaan orang-orang yang membenci Islam. Apa buktinya di kuburan itu ada azab kubur? Mana buktinya? Soal apa melihat siksa kubur, Pak? Ada yang suah? Kalau ada yang suah, nah. Belum ada, karena kita lain alumni situ. Kada suah ke situ maksudnya. Tapi Allah memperlihatkan dengan caranya sendiri. Bagaimana caranya? Ada jenazah setelah 1 jam 2 jam dikuburkan, ingin diperiksa oleh polisi. Apa bahasanya, Pak? Di otopsi. Hanya sejam 2 jam. Nah itu terlambat sudah, Pak. Otopsi. Hendak diotopsi, digali sampai hanya sejam 2 jam. Pas digali, biru awak babak belur, kayak dihantamnya itu. Ada lupa sempat melihat beritanya dulu. Nah ini bukti bahwasannya azab kubur itu ada, meskipun kita cuma hanya sekedar iman saja, yakin azab kubur itu ada. Tapi ingat, ada juga namanya nikmat kubur. Muttafaqun alaih. Qauluhu dijelaskan oleh Imam Nawawi, kalimat-kalimat yang susah. Takummu, arti takummu bi fathhi ta, yaitu tak yang dibaca fathah ta, wa dhammul qaf, qafnya dibaca dhammah, takummu, apa artinya? Taknusu. Taknusu itu menyapu, membersihkan masjid. Wal kumamah itu artinya tempat sampah atau kunasah, sampah-sampah. Perempuan itu tiap hari membersihkan masjid dari kotoran. Wa adantumuni bimaddil hamzah a'langtumuni, artinya memberitahu kepadaku. Ini kalimat yang susah. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Masih sanggup, Pak? Ibu-ibu di belakang masih sanggup, Bu? Alhamdulillah, semangat ibu-ibu. Bapak, sayap sebelah kiri masih sanggup? Sanggup. Apa kata Nabi? Robba. Berapa banyak as'asa, ada orang yang as'asa, kusut bajunya. Akbaro, berdebu tuh lusuh. Rambutnya kusut, bajunya berdebu, madfu'in, ditolak. Mengatok lawang, assalamualaikum, pina rigat, pina baju kada terurus, bau pina kada nyaman. Madfu'in bil abwab, ditolak di pintu-pintu. Ayo, yang kadang memandang orang lain berdasarkan bajunya, yang ketujuh memandang orang lain dari bajunya yang disetrika kadanya, bajunya lusuh atau kada. Ayo, kadang melihat mani kada diurus bininya kah, mani merendahkan orang lain dari apa? Penampilan itu penting, Ustaz. Betul, penampilan itu
memberikan apresiasi pertama kepada orang lain, Ustaz. Betul. Orang itu mengingat kita dari penampilan, Pak Ustaz. Betul. Tapi jangan sampai merendahkan orang lain dengan penampilan. Catat ini, Pak. Jangan merendahkan orang lain dengan penampilan. Kenapa? Kata Nabi, lau aqsama anallah, kalau orang ini bersumpah dengan nama Allah, kalau orang ini meminta kepada Allah, la abarrohu, pasti Allah kabulkan, Allah berikan kepadanya. Kalau kayaknya pian tetamu guru nih penampilannya nih kada kayak guru-guru yang lain, mobil kadeda, gamis nang merek Haromen kadeda, gamisnya tuh Pak, ada gamis paling behem, padahal alim benar. Kadang ada buku piah juga, kada tahu orang tuh guru, tapi penampilannya biasa aja, biasa. Jangan disepelekan, Pak, karena orang-orang yang seperti itu di sisi Allah luar biasa. Betul, penampilan itu penting, betul, saya setuju. Tapi jangan sampai dengan penampilan kita merendahkan orang lain. Datang ke pengajian bersepeda motor, pina apa nih pina berselawar baju, pina kada bersetrika nih, diarahkan ke parkiran yang jauh sana. Surong sana, surong. Tapi nang pina Pak, pelat habang misalnya. Pak, di sini Pak, khusus Pak. Iya. Jangan. Kada boleh kita menyepelekan, merendahkan orang lain dengan penampilan. Wa an Usamah radhiyallahu anhu, dari Usamah Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini saya baca sebagai penutup, tapi minggu depan ulun baca lagi. Boleh Pak lah? Karena ada penjelasan yang harus dijelaskan panjang. Ulun baca artinya aja. Qala, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Qumtu, aku berdiri, kata Nabi, ala babil jannah. Nabi berdiri di pintu surga. Tegak Nabi di pintu surga. Faida ammatu man dakhalahal masakin. Nabi melihat penghuni surga itu ammatu, secara umum, secara banyak, kebanyakan. Siapa? Man dakhalaha, orang yang di dalamnya masakin, jamak dari orang-orang miskin. Aduh Ustaz, ulun bisi mobil, rumah 3, kada termasuk miskin, berarti kan ulun nih kada masuk surga lah. Kebanyakan Pak. Pian kada usah takutan membaca hadis kayak ini, nang bisi mobil, nang bisi rumah, masuk insyaallah pian masuk surga Pak. Cuma di sini kebanyakan kata Nabi. Tapi ada juga kebanyakan orang miskin masuk neraka. Ya tadi itu Bang, orang miskin yang kada sembahyang, ketujuh menjudi online, ketujuh mabuk, begawi ngalih, dapat duit ngalih, begawi jam 7 sampai jam 7 malam, gajinya dimakan pendor, diambil dipotong pendor, pas dapat gaji malah nyewa LC. Ya Allah, gaji ngalih, pas dapat gaji nyewa LC. Nah, padahal miskin. Ada juga, tapi kata Nabi kebanyakan orang yang masuk surga itu orang yang miskin. Wa ashabul jaddu, mohon maaf, wa ashabul jaddi, dan orang-orang yang beruntung. Maksudnya beruntung ini cukup, kaya, punya harta. Mahbusuna, tertahan. Kenapa orang miskin itu banyak yang masuk surga Pak? Karena yang dihitung sedikit. Apa yang dihitung? Sedikit, jadi hancap masuk surga. Tapi orang yang kaya mahbusun, tertahan. Ghairu anna ashabin nar, akan tetapi ada penghuni neraka, qad amira bihim ilan nar, langsung dimasukkan ke neraka. Ada orang penghuni neraka tuh langsung dijebloskan ke neraka. Tapi ada orang kaya ditahan dulu. Kenapa? Dihitung dulu. Ini hartanya untuk apa? Dipakai untuk membela agama Allah atau tidak? Kemudian apa? Wa qumtu ala babin nar, dan aku berdiri di pintu neraka. Faida ammatu, kebanyakan penghuni neraka itu dakholahan nisa, kebanyakan penghuninya siapa Pak? Perempuan. Kalimat ini yang harus saya jelaskan supaya clear.
Oh, jadi ibu-ibu banyak penghuni neraka nih binian. Maunya kayak ini banyak, kami ini banyak yang di neraka. Ambillah pengajian Ustaz Faisal nih. Kenapa banyak perempuan masuk neraka, Ibu? Kenapa, Bu? Sebabnya? Sebabnya karena di dunia ini jumlah perempuan terbanyak daripada laki-laki. Pian buka Google, berapa jumlah binian di dunia nih? Terbanyak binian. Otomatis yang masuk neraka terbanyak binian. Itu dulu. Nah, pelan-pelan belum jelaskan. Masuk malah. Nah, masuk. Yang pertama, sebab perempuan itu banyak di dunia, lebih banyak populasinya daripada laki-laki. Sebab kedua, perempuan ini banyak masuk neraka karena tuksirul li'an, karena banyak melaknat, banyak menyumpah, banyak mengadu domba, banyak merendahkan orang lain. Tetapi yang perlu dipahami ibu-ibu, meskipun banyak perempuan di neraka, kata Nabi, banyak juga perempuan masuk surga. Kenapa? Yang satu, Islam itu memuliakan perempuan. Buktinya apa? Ada surah namanya surah An-Nisa. Ada surah lakian. Bapak-bapak ada namanya di Quran. Kemudian yang kedua, Islam itu memuliakan perempuan. Buktinya surga itu ada di telapak kaki bapak, telapak kaki ibu. Kemudian yang ketiga, berapa banyak hadis tentang perempuan, buktinya ada perempuan pezina, haus, minum di sumur, melihat anjing kehausan menjulurkan lidahnya, diangkut banyu tulang sepatu, diminumkannya ke anjing itu, dengan memberi minum itu, perempuan itu masuk surga. Berarti Islam ini memuliakan perempuan. Terkadang ada orang tuh salah paham karena ustadznya juga, Bang. Ustadznya ini ceramah sepotong-potong aja, banyak penghuni neraka itu perempuan. Nah, dijelaskan juga banyak penghuni neraka itu perempuan, tapi banyak juga perempuan yang masuk surga. Nah, kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. Insya Allah hadis ini kita bahas di pertemuan lagi selanjutnya. Beberapa poin yang kita dapati pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, hati-hati kalau bagi yang banyak dititipkan harta dunia oleh Allah, dipakai sebaik mungkin, dipakai untuk membela agama Allah. Jangan sampai dengan harta dan jabatan yang kita miliki, kita merendahkan orang lain. Karena kata Nabi, banyak orang yang punya jabatan tinggi, uang banyak, berlimpah di dunia ini, tapi ternyata timbangan amalan kebaikannya cuma satu sayap nyamuk. Kemudian ada lagi untuk kesimpulan selanjutnya, bahwasanya Nabi sholat di kuburan untuk jenazah, berdoa di kuburan. Dan juga jangan kita ini menyepelekan amalan yang kecil di mata manusia, ternyata di sisi Allah pahalanya sangat besar. Kemudian selanjutnya, jangan sampai kita menyepelekan atau merendahkan orang lain yang secara penampilan mungkin itu rendah. Meskipun secara penampilan tidak seperti orang seperti biasanya, tapi jangan sampai kita merendahkan orang lain gara-gara penampilan tersebut. Karena orang seperti itu, kata Nabi, di sisi Allah punya keutamaan yang besar. Kalau beliau berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan yang kita laksanakan pada hari ini dan yang kita laksanakan selama hidup kita, Allah lipat gandakan pahala kita dan Allah terima dengan tanpa dikurangi sedikit pun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang berkah dan juga penuh rahmat. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat di akhirat dan di dunia. Semoga kita dan keluarga kita semua diberikan oleh Allah keberkahan dan juga rahmat. Semoga kita semua jadi ahli surga dan tidak mudah merendahkan orang lain.
Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.